Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dengan NIM H01219015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian kotoran kambing terhadap pertumbuhan tanaman cabai rawit. Sini bab 1 ada latar belakang. Latar belakang ialah kotoran kambing banyak dimanfaatkan sebagai pupuk kandang karena memiliki unsur hara relatif seimbang dibandingkan yang lain. Kotoran kambing yang tercampur oleh air seninya atau urin juga mengandung unsur hara. Di sisi lain, limbah kambing merupakan media organik yang dapat menghasilkan biogas karena mengandung bakteri gas metana yang terkandung di perut kambing. Biogas merupakan campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri metagenetik yang terjadi pada material-material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerob. Biogas memiliki keuntungan mengurangi pengurangan gas rumah kaca, mengurangi populasi bau yang tidak sedap sebagai pupuk produksi daya panas. Cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura dan jenis sayuran yang digemari oleh masyarakat sebagai penyedap rasa. Manfaat cabai rawit untuk kesehatan adalah untuk mengatur berat badan. Cabai rawit mengandung zat kapsaicin yang dapat mengurangi kalori dan dapat mengurangi rasio tekanan penyakit jantung. Selain itu, cabai rawit juga dapat membantu menurunkan kolesterol. Rumusan masalah: seberapa jauh pengaruh pemberian pupuk kotoran kambing pada produksi cabai rawit? Yang kedua, interaksi apa saja yang terjadi saat pemberian pupuk kotoran kambing terhadap cabai rawit. Tujuan dari penelitian ini menentukan pengaruh pemberian kotoran kambing terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini bermanfaat para sebagian petani Indonesia dalam meningkatkan produksi cabai rawit agar tidak mengalami penurunan ataupun memberikan sebuah informasi bahwa pupuk alternatif yang cocok untuk meningkatkan produksi cabai rawit yaitu adalah kotoran kambing, di mana dapat diterapkan di dalam budidaya tanaman cabai rawit. Dasar penelitian di sini ada dua. Yang pertama, pembuatan kompos dilakukan dengan sistem anaerob. Yang kedua yaitu pemberian pupuk kotoran kambing pada tanaman cabai rawit dengan perlakuan disusunnya rancangan acak kelompok. Di sini ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu ada tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit selama ini ditanam secara musiman yang dilakukan pada awal musim hujan. Cabai rawit mengandung zat kapsaicin yang dapat mengurangi kalori dan dapat mengurangi rasio tekanan penyakit jantung. Selain itu, cabai rawit dapat membantu menurunkan kolesterol. Secara umum, nilai kandungan gizi dan vitamin yang terdapat pada tanaman cabai rawit adalah kalori, protein, lemak, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Selain digunakan untuk keperluan rumah tangga, cabai rawit juga dapat digunakan untuk keperluan industri, di antaranya industri makanan, industri obat-obatan, ataupun industri jamu. Buah cabai rawit ini selain dijadikan sebagai sayuran atau bumbu masakan juga berfungsi sebagai bahan baku industri. Yang kedua di sini ada pupuk kotoran kambing. Kotoran kambing memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, tetapi perlu dilakukan pengompasan sebelum digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Karena kotoran kambing memiliki rasio C atau N yang tinggi yaitu kurang lebih 30. Perlakuan pupuk kandang kambing dengan dosis perbedaan memberikan pengaruh nyata dan sangat nyata pada semua variabel. Pengamatan baik pada
komponen pertumbuhan dan hasil cabai rawit tersebut. Rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok. Dan ada 5 perlakuan, yaitu K0 tanpa pupuk kontrol kambing, kotoran kambing, dan K1 menggunakan pupuk kotoran kambing dengan lahan 15 THA sampai dengan 1 serta dengan 6 kg petak. Dan yang kedua ada menggunakan pupuk kotoran kambing dengan 20 THA sampai 1 setara dengan 8 kg petak. Yang ketiga menggunakan pupuk kotoran kambing dengan 25 THA sampai 1 serta dengan 10 kg petak sampai 1. Dan yang ketiga menggunakan pupuk kotoran kambing 30 THA 1 serta dengan 12 kg petak. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 15 petak percobaan. Jumlah populasi tanaman dalam satu petak sebanyak 16 tanaman sehingga jumlah keseluruhan populasi tanaman cabai rawit sebanyak 240 tanaman. Sini ada alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cangkul, sekop, parang, meteran, ember, tali rafia, timbang, kamera digital, dan alat tulis menulis. Adapun bahan yang digunakan adalah benih cabai rawit dan pupuk kotoran kambing. Di sini ada prosedur penelitian. Yang pertama, sebelum dilakukan pengolahan tanah, pertama-tama lokasi penelitian dibersihkan dengan menyemprotkan herbisida. Digunakan sampai 2 minggu. Setelah itu dilanjut dengan pengolahan tanah dengan cara mencangkul tanah sedalam kurang lebih 30 cm. Yang kedua, tanah permukaan dihaluskan bertujuan agar akar tanaman cabai rawit dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah yang sudah diolah dibagi menjadi 5 kelompok dan dilanjutkan dengan pembuatan petak. Penelitian sebanyak 15 petak dengan ukuran petak 2 x 2 meter dengan tinggi 30 cm, jarak petak perlakuan 50 cm. Sebelum dilakukan penanaman, terlebih dahulu benih cabai rawit disemai di petak dengan penyemaian ukuran 1 x 1 per meter yang sudah diberi media tanam berupa campuran tanah, pasir, pupuk kotoran kambing dengan perbandingan 1:1:1. Selanjutnya, benih cabai diatur rapat pada tiap-tiap larikan. Jangan sampai ada pembenihan menumpuk agar pertumbuhan seragam. Benih yang sudah disemai disiram setiap hari pagi dan sore. Beda lagi kalau pas waktu hujan, tidak perlu disiram. Selanjutnya, ketika berumur 15 atau telah memiliki 4 helai dan daun, bibit cabai rawit dapat dipindahkan ke petak penelitian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Di sini juga ada pemupukan dilakukan 1 minggu sebelum tanaman sesuai dosis perlakuan diajukan yaitu 15 THA 1 serta dengan 6 kg petak sampai 1, 20 THA 1 serta dengan 80 kg petak sampai 1, 25 THA sampai 1 serta dengan 10 kg petak sampai 1, dan 30 THA sampai 1 serta dengan 12 kg petak sampai 1. Dilakukan dengan cara ditaburkan di atas petak penelitian, kemudian dicampur dengan tanah secara merata. Pemeliharaan tanaman cabai rawit selama penelitian yaitu meliputi tahap penyiraman, penyulaman, penyiapan, pengemburan, dan pembunahan tanah serta
pengendalian hama dan penyakit. Tanaman cabai rawit dapat dipanen pada umur 65-75 hari setelah ditanam. Adapun kriteria atau ciri-ciri buah cabai rawit yang siap dipanen yaitu telah berwarna merah atau merah cerah. Di sini ada analisis data. Perlakuan pemberian pupuk kotoran kambing dengan dosis berbeda-beda memberikan pengaruh nyata pada semua variabel pengamatan, baik pada komponen pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Dan pemberian pupuk kotoran kambing dapat meningkatkan tinggi tanaman cabai rawit dan jumlah daun tanaman cabai rawit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.